nangis, udah ditepok-tepok pantatnya, udah dikasih alat bantu apa segala macem, udah dibalik, babynya dibalik. Coba gimana supaya dia cry gitu, tetap nggak nangis gitu. Nanti mereka mau cari jawaban di mana, nanti salah. Aku nggak mau anak-anak aku tumbuh dengan nanti karena kita nggak pernah teach, nggak pernah ajarin mereka. Aku nggak mau mereka tumbuh dengan, aduh ini ada masalah, aduh gimana ya caranya gimana ya. Kalau misalnya kita punya umur panjang, puji Tuhan. Tapi misalnya kita nggak punya umur panjang, anak-anak kita sendiri nanti mereka cari jawaban di teman-teman yang ini, di komunitas yang salah. Dokternya ketawa dan berkata, Bapak nggak usah muluk-muluk deh, anak ini bisa ke toilet sendiri saja, itu udah bersyukur. Pertama untuk bisa dia mungkin kuat dan belajar jalan, udah bisa jalan hanya karena kejang satu malam saja, yang mundur lagi ke sini, belajar ngerangka lagi, karena kita kayak Capek. juga nangis, kita nggak tahu Shani nangis kenapa, jadi kita harus mereka-reka sendiri kan. Karena belum ngomong juga sampai Shani sekarang. juga belum ngomong, jadi saya nangis karena lapar, karena nggak nyaman, karena sakit, kenapa kita nggak ngerti gitu. Nah jadi kadang nangis terus itu bikin aku tuh kayak apa sih, jadi kita nggak berdaya gitu loh Kak. Kalau misalnya yang anak ini bisa ngomong, kita bisa mau apa? Mau holiday, oke, jadi besok kerja lembur, bulan depan kita holiday gitu. Tapi kalau Didi nggak ngerti kamu apa, bingung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys. Halo. Welcome to my YouTube channel. Dan sebelah saya ini adalah pasangan paling menginspirasi. Siapa? Ayo coba. Udah bisa nebak? Siapa lagi kalau bukan Justin Javier dan juga Tiffany Xavier. Xavier apa Javier ya? Javier ya. Kalau Spanyol kan Javier. Kalau nanti makin berat saya. Bener-bener heavier ya. Iya. Jadi guys, ini aku paling kekeh, sumekeh pengen bertemu dan collab sama mereka. Kenapa? Karena buat aku nih pasangan bener-bener yang paling romantis dengan caranya ya. Karena sekali lagi kalau aku baca caption mereka di Instagram itu sangat menyentuh hati aku dan membuat aku menjadi lebih semangat menghadapi hidup. Karena mereka aja masih muda, mereka bisa memaknai ya semua peristiwa dalam kehidupan, baik itu apapun, yang senang, yang sedih, selalu berpegang kepada Tuhan. Jadi itu pegangan buat semua keluarga-keluarga ya. Jadi jangan rapuh ya. Dikit-dikit maunya pisah, dikit-dikit ya kan. Tapi kalau lihat keseharian mereka dan YouTube channelnya, apa nama YouTube channelnya? Javier Justin. Tuh, Javier Justin itu benar-benar membuat kita melek ya, bahwa ternyata indahnya kehidupan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita dekat sama Tuhan dan kita selalu berprasangka baik. Iya, benar. Aduh, kayaknya saya udah nggak speechless ya. Karena pengen banget tahu bagaimana mereka ini bisa menjalani hidup sebagai orang tua yang luar biasa. Ini suami yang baik, bapak yang baik. Keren loh, padahal biasanya ya kalau keren-keren gini yang ada genit gitu ya. Gitu. Justru kalau saya sering digenitin nggak? Sayangnya nggak. Enggak, tapi kelihatan ini bapak yang tanggung jawab banget kan. Aku lihat ya gimana dia sampai beliin apa tuh mainan kuda-kudaan ya. Aku nih pokoknya penonton setia mereka, dan ini ibu yang luar biasa, cantik, hatinya baik. Yang pasti ini pasti menginspirasi semua ibu-ibu ya untuk bisa menyayangi anaknya. Karena anak adalah titipan Tuhan. Apa kabar guys? Baik, Kak Vena. Sekali lagi kami mau ngomong thank you ya karena terima kasih YouTube channelnya. Jadi kita pas itu kita langsung kasih, diundang sama Kak Vena bener nggak? Jangan-jangan prank. Kita cek dulu bener nggak gitu. Ini coba lihat ya, romantis baju sama kuning, kuning kunyit coba ya. Ini emang selalu kembaran gitu ya? Diusahakan biar nggak diambil orang lain gitu. Takutnya nanti salah gitu kan. Jadi biar seru pokoknya aja. ini kompaknya lahir batin dunia akhirat. Amin. Nah, aku pengen tanya dulu nih ya sama si ibu cantik ini ya. Ini kan dikaruniai 2 orang anak ya. Satu cantik banget namanya Shan ya. Cece Shan ya panggilannya. Nah, yang cowok ganteng itu? Nicholas. Jadi beda berapa tahun ya? Bedanya 2 tahun persis. Oh, 2 tahun persis. Beda 2
2 tahun. Nah, ini kan banyak mungkin ibu-ibu yang sama ya menghadapi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang istimewa dari Tuhan. Kenapa aku bilang istimewa? Karena pasti ada message. Iya, betul. Ada message yang diberikan kepada kita, apalagi kita sebagai seorang ibu. Nah, boleh nggak aku tanya, ini flashback sedikit ya, pada saat hamil mungkin gitu, ada nggak hal-hal yang mungkin dirasa luar dari kewajaran atau gimana? Boleh cerita, Tiffany? Jadi aku tuh proses kehamilan tuh malah sebenarnya nggak ada apa-apa, Kak. Jadi kita kan married, ya memang nggak muda-muda banget gitu ya. Tapi kita married, kita tuh kayak asik married gitu ya kan. Aku suka kamu, kamu suka aku, yuk married udah gitu. Jadi nggak punya bayangan menikah itu seperti apa, berkeluarga itu seperti apa, ada tanggung jawab apa. Kita tuh nggak tahu. Pokoknya kita tahu yes married, I love you, you love me, udah gitu. Terus puji Tuhan waktu itu kita nggak lama ya, cuma 3 bulan. Terus langsung hamil. Kemudian proses kehamilan semuanya fine, bener-bener semua baik, nggak ada apa-apa. Kita cek rutin ke dokter, kita maksudnya makan yang baik juga, makan yang sehat. Kita nggak pernah ngerokok, kita nggak pernah alkohol, kita nggak pernah, maksudnya nggak pernah. Terus dia juga rajin olahraga, jadi bener-bener healthy, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi pas ketika akhirnya aku melahirkan waktu itu normal, kemudian Shanuel tuh lahirnya nggak nangis, Kak Vena. Jadi dia tuh nggak menangis, udah ditepok-tepok pantatnya, udah dikasih alat bantu apa segala macem, udah dibalik, babynya dibalik. Coba gimana supaya dia cry gitu, tetap nggak nangis gitu. Baru di situ semua yang indah-indah tadi hancur gitu. Jadi kayak seperti drama sebenarnya, kayak sinetron ceritanya. Jadi semuanya baik. Pas mau melahirkan juga kita happy-happy. Bentar lagi udah lahir, apa udah santai. Begitu lahir nggak nangis, langsung semua sukacita berubah jadi drama, jadi tangisan, jadi air mata. Memang waktu bayi nggak nangis, waktu itu Atala juga sempet nggak nangis. Ada berapa lama gitu, terus ditepok-tepok nangis juga. Nangis, Emang itu apa? Ada indikasi apa kalau nggak nangis gitu? Jadi sebenarnya kalau kata dokter, memang sampai sekarang nggak ditemui Kak apa penyebabnya. Tapi intinya trigger untuk kalau vonis dokter terhadap Shanuel kan cerebral atrophy atau cerebral palsy. Jadi cerebral atrophy itu adalah otak yang belum berkembang dengan sempurna. Kalau bahasa medis sih otak yang tidak berkembang, tapi kami tolak gitu. Kami beriman otak yang belum lah gitu. Masih ada harapan gitu. Nah dari sana ya, triggernya adalah nggak nangis, karena kalau nggak nangis asupan oksigen kurang ke otak gitu. Oh, jadi, itu indikasi pertama. Indikasi pertama seperti itu. Nah kalau misalnya ditelusuri lagi apa yang penyebabnya, ya sampai sekarang nggak tahu. Gitu. Makanya itu justru yang bikin aku gregetan sebagai orang tua. Lah harusnya dokter punya jawaban semuanya dong. Gitu. Harusnya penyebabnya apa? Contoh kalau misalnya kanker, kehidupan nggak sehat, ngerokok, dugem atau apa gitu. Tapi ini nggak ditemukan sampai sekarang juga nggak ada gitu. Apakah genetik? Apakah mungkin dulu kita karena punya vitamin mungkin terlalu banyak, atau mungkin ada hewan peliharaan, nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Jadi itu yang membuat kita kayak ya semua anugerah Tuhan sih gitu. Jadi kita sebagai manusia lah, kita nggak bisa apa-apa dan nggak ngerti apa-apa actually. Jadi dan kisah itu, kejadian itu semakin mendekatkan aku sama Tiffany dan juga sama Tuhan. Karena detik itu, malam itu kita belum pernah berdoa sebagai suami istri. Kita cuma doa, menurut ajaran kami, cuma doa setiap mau makan doang, biar nggak keracunan gitu doang, biar nggak kolesterol. Tapi malam itu ketika Shanuel lahir nggak nangis, terus aku sadar bahwa ini ada apa-apa nih sebenarnya gitu. Aku langsung pegang tangan Tiffany, kita berlutut, kita berdoa gitu. Nah malam itu aku putuskan bahwa ya udah, aku mau serius sama agama aku dan juga lebih sayang sama Tiffany lagi, karena aku percaya kalaupun kita berdua berpisah, itu pasti kasihan anaknya gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat orang lain mungkin banyak yang ditinggalkan, atau mungkin malah retak rumah tangga, saling menyalahkan. Apa? Mungkin kamu keturunan kamu kali, mungkin ini gitu. Pasti banyak indikasi dan juga banyak pasti kita pengennya menyalahkan orang lain. Mungkin keluarga kamu keturunannya mungkin dulu pernah pakai guna-guna atau apa gitu kan. Nah, tapi udah kita stop itu semua, kita fokus, udah sayang, yang penting kita rawat anak ini, kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bisa sembuhkan, sama kita bersama-sama mengarungi rumah tangga ini. Wow, jadi intinya guys, ini kuncinya terletak di kepala keluarga. Jadi di sini Justin ini sebagai laki-laki, benar-benar laki-laki yang sejati ya. Beruntung loh, tapi juga beruntung karena kalau aku lihat ya sama-sama beruntung, karena sekali lagi pasangan suami istri itu adalah teamwork sebetulnya. Tapi semua tergantung daripada nahkoda. Nah, boleh tahu nggak kenapa seorang Justin ini punya komitmen yang sebegitu besar terhadap
perkawinan. Iya. Karena kan termasuk muda ya, waktu itu Benar. umur berapa? Aku 26. 26. Wow. 26 menikah. 26 menikah. Jadi kejadian aku itu 25. 27. Ya. Iya. Terus Tiffany? Kita cuma beda 1 tahun, jadi 26, aku 25. Wow, Gitu. Iya. Jadi masih muda ya. karena kalau dulu aku playboy Kak. Dulu aku playboy. Belum ditanya playboy udah Belum ngaku nanya. guys. Gitu. Oh Karena gitu. daripada subscribers yang ngaku gitu. Yang kasih testimoni. Bohong, Oh iya iya. gitu. Oh gitu. Saya dulu ketika kuliah saya playboy karena kan ya mungkin karena paras ke Korea-Koreaan. Oh iya, benar. Ngaku-ngaku gitu. Jadi dulu juga ya itu dan merasa juga udahlah kan masih Santai. muda gitu kan, nggak apa-apa nikmatin kehidupan dan lain sebagainya gitu. Nah sejak menikah sama Tiffany juga sebenarnya belum lurus-lurus banget Kak gitu, belum bertobat banget. Intinya aku sama Tiffany dulu ketika menikah masing-masing tuh kalau aku sendiri, Kamu, aku bukan ya aku. bukan aku, aku tuh password HP masih ada, jadi dia nggak tahu. Iya, masih masih dikunci ada handphonenya. rahasia. Masih ada punya rahasia. Masih tuh mungkin follow Instagram apalah ini gitu. Jadi masih ada rahasia seperti itu. Ya tapi kemudian suatu saat ini yang bikin aku tersentuh juga, Tiffany dia nangis gitu. Karena kan baru menikah terus dia nangis, terus aku kaget kenapa kamu nangis gitu. Mungkin ya dia tahu juga aku mungkin follow ya wanita-wanita yang mungkin vulgar atau gimana, biasa cowok gitu kan, anggapnya biasa gitu kan. Pembenaran Iya. Kak Vena. Dia menangis terus aku di sana tersentuh bahwa iya ya maksudnya aku sebagai seorang pria harusnya bisa menjaga wanitaku Iya. tapi malah membuat dia nangis padahal baru menikah gitu. Jadi detik itu aku langsung bilang oke deh kalau begitu mulai sekarang nggak ada rahasia lagi, namanya PIN ATM, PIN rekening semuanya tak kasih tahu. Wow, Iya. itu berarti ada sesuatu yang istimewa dong dari Ya. seorang Tiffany. Apa yang membuat yakin banget? Namanya juga playboy ya Ya, kan? ya. Cewek pasti kan di Iya, luar sana benar, apa? benar. Jadi kalau untuk pertama yang bikin aku jatuh cinta sama dia adalah dia ini ya kalau pertama pasti paras ya Kak, Iya. kalau awalnya. Dia ini adalah wanita yang cantik tanpa makeup. Wih, Jadi iya sih. bangun pun cantik gitu. Karena aku benar. nggak mau bangun, siapa ini? Nggak mau. Jadi aku nggak mau. Iya, Jadi iya, dia iya, ini, oke. karena aku jatuh cinta dulu juga sempat kita di satu manajemen yang sama, Oh. kita casting bareng. Jadi dia castingnya telat abis dari kuliah gitu. Dia kuliah, dia datang nggak makeup nggak apa, masih keringatan, cuma pakai lipstick. Terus aku melihat, wah ini wanita cantik sekali. Jadi ini namanya love at the first Benar. sight. Love at the first sight. Kalau Tiffany, love at the Nggak tahu second dah. sight. Kita Nah. lama setelah itu, jadi dia tahu aku, cari-cari tahu gitu. Terus mungkin setelah 3 bulan, 4 3 bulan bulan. kali ya. Waktu itu aku juga sempat ada pacar. Dia jadi deketin aku nggak mau. Terus singkat cerita aku udahan gitu, nggak sama yang dulu. Dan dia mulai deketin aku lagi gitu. Barulah di situ aku cari, oh Justin siapa sih gitu-gitu. Oh. Jadi nggak di saat itu. Karena waktu itu dia nggak berani kenalan juga. Jadi kita Wow. cuma kayak lihat doang. Salah satu alasan juga kenapa aku sayang sama dia adalah aku tuh deketin dia Kak. Terus dia punya pacar gitu. Biasa cewek manapun mau dia punya pacar, mau dia punya suami kayak tapi belum pernah ya, aku Iya, belum iya. pernah mendekati wanita punya suami. Tapi walaupun dia Punya punya istri. pacar, Oh iya, sorry. ya benar aku manusia Saya kira sayang. yang salah. Jadi kalau misalnya dia punya pasangan sekalipun dia pasti mau selingkuh demi aku gitu. Oh, Biasa seperti itu. pede banget Pede ya. banget ya, gitu. Baru pertama kali case bahwa aku melihat dia karena sorry mungkin aku dulu membandingkan kan pacarnya sekece apa sih kecein gue kayaknya gitu ya. Tapi dia enggak. Dia tetap setia sama yang dulu mantannya gitu. Terus aku langsung oh iya ya berarti aku mau menikah sama cewek yang seperti ini. Oke. One day kalau misalnya ada cowok yang lebih ganteng dari gue, lebih kaya, dia nggak akan lari gitu. Karena dia tahu bahwa dia akan setia sama saya. Oh itu Jadi, ya, itu udah yang dites ya berarti ya. Udah dites. Kesetiaannya. Kesetiaan. Jadi waktu itu dicuekin dong ya. Waktu Aku Iya. cekin Kak, nggak bisa. Nah, ini guys, kenapa aku langsung aja kepada pertanyaan-pertanyaan netizen karena Ya. aku yakin banget mereka ini adalah pasangan yang benar-benar aku sekali lagi bilang menginspirasi. Karena apa? Karena yang namanya YouTube channelnya juga benar-benar isinya hanya kebahagiaan mereka ya sebagai keluarga, Ya. keseharian. Kenapa akhirnya harus buat YouTube channel sebelum aku bacain? Apakah itu nggak menjadi beban nanti buat si kecil Shan? Apa yang mau ditunjukkan gitu? Jadi awalnya kita pengen bikin YouTube channel ini sebenarnya sesederhana pengen punya kenang-kenangan sama anak-anak Kak. Makanya mostly tentang daily vlog aja gitu kan gitu. Walaupun sudah banyak di luaran sana,
Tapi still ini kan, maksudnya ini personal kan, YouTube channel buat aku ini personal gitu. Jadi aku pengen anak-anak ini kalau mereka udah gede, mereka bisa lihat bagaimana mereka hidup dulu waktu kecil, bagaimana mami dirinya sayang, bagaimana kita real apa adanya, nggak ditutup-tutupin gitu. Terus jadi something personal yang aku pengen anak-anak ini ngelihat mami dedinya gitu. Dan karena kita ya Kak Vena juga pasti waktu kita kecil kan kita nggak ada foto, nggak ada video. Iya. Zaman beda ya. Zamannya beda kan. Bener-bener. Nah sebenarnya alasan sentimental kayak gitu sih yang melekat di hati. Dan satu lagi aku gini, maksudnya hidup kita dengan zaman yang sekarang ini kan sulit ya Kak. Maksudnya hari-hari semakin susah gitu. Terus makin banyak tantangan, bener kan? Maksudnya Kak Vena juga pasti udah jauh lebih banyak pengalaman ngurusin anak dan banyak sekali tantangan. Nah kita ini tahu gitu, kita aja yang orang dewasa istilahnya sebagai parents susah ya, tantangannya banyak ya zaman sekarang. Apalagi anak-anak kita nanti ya, kalau misalnya kita nggak bekali mereka dengan benar, nanti mereka mau cari jawaban di mana, nanti salah. Aku nggak mau anak-anak aku tumbuh dengan nanti karena kita nggak pernah teach, nggak pernah ajarin mereka. Aku nggak mau mereka tumbuh dengan, aduh ini ada masalah, aduh gimana ya caranya gimana ya. Kalau misalnya kita punya umur panjang, puji Tuhan. Tapi misalnya kita nggak punya umur panjang, anak-anak kita sendiri nanti mereka cari jawaban di teman-teman yang ini, di komunitas yang salah, kesini nggak tahu itu temannya bener apa enggak. Jadi aku tuh mau jaga supaya anak-anak aku mereka hidup dengan tuntunan lah gitu Kak, dengan ajaran yang benar. Ya nggak usah jauh-jauh kalau kamu mau cari yang namanya love di dalam keluarga, kamu nggak perlu cari ke tetangga. Your parents, keluarga kamu itu ya kasih kamu cinta, kasih kamu kasih sayang. Kalau misalnya dia cari jawaban, kalau misalnya kita lagi sulit, lagi berat masalah, harus cari apa ya? Apakah harus cari pelarian yang mana atau apa? Oh enggak, mami dedi waktu itu ajarin aku kalau misalnya aku punya masalah aku cari Tuhan. Oh mami dedi ajarin aku untuk berdoa. Makanya kita tunjukin semua keseharian kita gitu. Dan kita nggak menjual cerita sedih. Walaupun Channel punya kondisi spesial, tapi kalau Kak Vena lihat kita selalu kemas itu dengan happy gitu. Kita nggak pernah kayak yang mendramatisir ya. Karena kita tahu ini tanggung jawab kita juga, anak-anak nanti kan lihat. Kita nggak mau anak-anak nanti lihat, mami kok tunjukin yang ini sih, kok gitu kan aku nggak mau. Tapi aku selalu tunjukin sisi yang baiknya, tunjukin sisi yang hopefulnya gitu. Jadi ya kita punya beban moral juga buat anak-anak nanti ya kan, tanggung jawab. Jadi kalau aku boleh ambil kesimpulan bahwa mereka berdua ini sudah mengerti banget ya keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena nggak semua orang loh masih usia muda tapi tahu Tuhan tuh ada di dekat kita. Makanya apapun sebenarnya nggak perlu di dramatisir karena semua itu pasti ada apa ya pembelajarannya. Dan ini perkawinan sudah usia berapa tahun ya? 6 tahun ya. Baru 6. Nggak pernah ribut-ribut kayaknya ya. Pernah. Sering. Nggak, soalnya kalau aku lihat kan pernah. Selama wawancara ya, ini belum setengah jam aja mereka bener-bener auranya tuh kerasa banget guys. Kalau yang namanya acting romantis sama yang bener itu memang dari tatapan matanya. Jadi aku boleh nanya nih ya. Nih ada banyak banget sih yang mewakili untuk bertanya tentang hubungan kalian. Ada namanya dari Linda Patricia. Mau tanya, mereka awal mulai serius bangun hubungan sama Tuhan itu sejak kapan? Kalau karena biasanya sorry nih, kalau udah pasangan muda apalagi artis ya, kan waktunya kayaknya keduniawian gitu. Tapi kayaknya kalian berdua lebih memilih untuk berpegangan kepada Tuhan. Terbukti ya setiap Instagramnya ada lagi memberikan kesaksian. Kemudian Tiffany kalau nggak salah bernyanyi untuk lagu-lagu gereja rohani. Itu apa sih? Kalau kami berdua sebutnya mungkin turning point ya kayak titik baliknya, titik balik dalam kehidupannya ya adalah kelahiran Channel gitu. Jadi awalnya juga kalau aku bergereja pun masih yang namanya main-main, masih namanya terus di kehidupan yang lama, masih belum bertobat lah gitu. Nah, ketika nikah sama Tiffany pun sama gitu. Nah, Channel lahir ialah itu yang menjadi, maka aku bilang Channel itu anak yang mempertobatkan kedua orang tuanya gitu. Jadi Tuhan punya cara ya? Punya cara. Membuat orang bertobat. Iya, betul. Bisa lewat anak, bisa lewat pasangan. Tapi kan nggak semua orang mengartikan bahwa ini artinya gue harus bertobat. Apa ada pendetakah yang apa dari tiba-tiba sak-dek-saknyek nih kalau orang Jawa bilang, gara-gara hari itu si Sean nggak nangis, terus langsung aja Javier kayak punya. Sebenarnya iya bisa dibilang seperti itu juga karena gitu, karena nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, karena bahkan hamba Tuhan pun belum sempat
mampir, belum sempat masuk gitu. Karena kan belum datang ke doakan iya, atau apapun. jadi belum sempat doakan, belum sempat tumpang tangan dan lain sebagainya. Pihak gereja juga belum sempat datang. Tapi itu yang aku mengambil sebuah komitmen sebagai kepala rumah tangga. Aku udah nggak mau main-main lagi dalam hidup ini gitu. Karena aku tahu ketika dokter saja angkat tangan, cuma Tuhan yang bisa turun tangan. Iya. Jadi aku ngambil keputusan itu, udah aku mau serius dengan keluargaku, tapi yang namanya manusia pasti seiring dengan waktu ya ada jatuh bangun ya, tapi tetap aku nggak mau jatuh lama-lama gitu. Karena aku mau hidup dalam pertobatan aku, dalam arti kalaupun aku mungkin jatuh, aku kan bangun lagi, aku ini kepala rumah tangga loh, aku harus pimpin keluarga ini ke arah yang benar. Gitu. Oh jadi turning point-nya hari itu ya? Malam itu juga. Malam itu. Waktu Shanuel lahir malam itu banget. Jadi kita tuh nangis Kak. Bayangin kita happy, namanya orang mau melahirkan. Iya. Happy maksudnya kita mau punya anak gitu. Kita mau anak cewek. Aduh lucu, udah kebayang didandanin apa segala macam. Tiba-tiba anaknya nggak nangis, dan sebenarnya hari itu juga dokter udah ngomong ini kayaknya ada yang salah sama anaknya. Karena Shanuel itu nggak nangis 40 hari Kak. Jadi dia tuh jadi selama 40 hari? Nggak nangis, nggak ada suara sama sekali. A silent baby. Jadi kita tuh sedih banget gitu. Biasanya kan, terus selain dia nggak nangis, dia tuh nggak merespon, no eye contact. Jadi kayak baby yang pingsan aja, kayak baby yang tidur. Jadi bahkan waktu lahir tuh sebenarnya Shanuel sempat kayak udah gini dong. Udah lemes. Bahkan Justin sempat ngucap gitu, ya maksudnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan gitu. Aku langsung nggak boleh, jangan gitu. Aku belum siap untuk melepaskan, aku belum siap untuk let go. Aku mau berjuang, aku langsung doa di kamar rumah sakit yang lagi pas melahirkan. Aku doa, Tuhan tolong gitu, enggak, anak ini sehat, anak ini hidup. Jadi benar-benar kayak aku pikir anak ini udah nggak ada pas lahir. Bayangin kayak happy, anaknya ada, tiba-tiba dalam 1-2 detik, kok nggak nangis. Jadi Justin yang sadar, dok, kok anak saya nggak nangis gitu. Jadi cuma beda setelah melahirkan 2-3 detik, terus dokternya juga sadar, oh iya nggak nangis, diambil lagi. Jadi belum sempat aku pegang anaknya, langsung diambil lagi. Udah ada dokter apa segala macam, dicoba dikasih masukin selang, coba ada apain segala macam, setengah jam nggak berhasil. Akhirnya dibawalah ke NICU gitu. Jadi bayangin kita dari happy tiba-tiba berubah jadi horor. Kalau aku bilang horor banget, nangis terus. Kita akhirnya malam itu juga waktu dokter bilang ini kayaknya anaknya ada something wrong gitu. Disitulah kita langsung gandengan. Oh dokter aja nggak ada, bilang nggak bisa apa-apa lagi gitu. Dokter bilang nggak ada harapan. Ya siapa lagi yang bisa melakukan mujizat? Siapa lagi yang mampu? Dokter aja angkat tangan, cuma satu pribadi yang mampu. Ya udah Tuhan doang Kak. Jadi hari itu adalah benar-benar malam itu adalah malam pertobatan kita sebenarnya. Dari hidup yang biasa aja, hidup yang santai-santai, jadi hidup yang kita butuh Tuhan ya di dalam hidup ini, itu sih. Jadi malam itu dia berlutut di lantai rumah sakit, aku di ranjang, kita gandengan atas bawah, kita nangis, Tuhan tolong, kita tahu bahwa hidup ini nggak bisa dijalani berdua doang gitu. Hidup ini memang butuh Tuhan gitu. So clueless, jadi kayak malam itu malam pertobatan. Dan hari itu juga Justin potong rambut dari gondrong ke pendek, cepak ya, salah satunya seperti kayak Tuhan, ya udah seperti kayak tanda, oke, hidup lamaku udah aku tinggalkan, hari ini adalah aku menjadi bapak. Aku mau hidup yang benar, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Udah, dari situ kita jalaninya ya bersama dengan Tuhan gitu, mengandalkan Tuhan sampai hari ini. Dan rasanya lebih ringan? Pasti Kak. Karena kalau punya anak yang spesial tuh, kalau ada yang bilang gampang itu bohong. Nggak pernah ada gampangnya. Jadi selalu everyday itu pasti ada struggle masing-masing. Ya. Jadi dari mungkin keluarga, tapi puji Tuhan dari keluarga kami sangat support sekali, sangat support teman-teman, mendoakan semua. Tapi kadang kita bisa burn out, capek mungkin habis kerja, bisa apa, terus melihat anak orang lain udah bisa lari, udah bisa apa. Shane kadang maksudnya masih lemes, masih kadang dia suka bengong atau apa. Itu kayak buat kita kalau nggak ada Tuhan kita gila pasti. Iya, betul. Jadi aku sampai nggak bisa ngomong ya guys ya, karena aku waktu ngeliat vlog mereka, terutama yang belajar jalan ya, pakai alat dimana Tiffany ya yang bopong, pakai daster, ya itulah apa ya, membuat semua yang nonton, benar sih di sini Tiffany memperlihatkan bagaimana cintanya ya. Unconditional love seorang ibu kepada anak, dan itu kan jejak digital nggak akan bisa dihapus. Mudah-mudahan nanti Sean besar, kita kan nggak tahu, pasti akan ada keajaiban. Amin. Selama kita sebagai umat dari Tuhan itu selalu berbaik sangka dan berusaha yang terbaik. Jadi meskipun dokter sudah menyatakan bahwa ini tidak ditemukan jenis penyakit
Dan Sampai sekarang nih. dan Sampai medis, kalau dari medis itu tidak bisa disembuhkan. There's no magic pill, there's no Untuk miracle gitu bagi dokter ya. Ya. Gitu. Jadi dunia medis Udah second opinion ke udah gitu, mana semua gitu. Jadi kita juga sudah ke Penang, sudah ke Singapura, sudah kemana semua dan Udah ke India. sempat lagi ke India kita coba herbal semua. Semua kita Jadi udah dokter coba. bilang there's no magic pill lah. Pokoknya anak ini ya Anda rawat aja sampai jadi Ada satu ada momen ya. satu dokter yang memvonis Shenol ini kan dengan cerebral palsy dan juga cerebral atrophy. Itu aku iseng nanya sama dokter Dok, kalau anak saya kayak gini berarti masih bisa S1 nggak kuliah? Minimal S1 S1 lah, dong gitu. gitu kan. Itu adalah mimpi standar banget Iya. bagi para orang tua kan, minimal S1 lah gitu. Kalau bisa kuliah di Harvard atau Oxford, Iya. tapi minimal S1 bisa nggak? Dokternya ketawa dan berkata, Bapak nggak usah muluk-muluk deh, anak ini bisa ke toilet sendiri saja, itu udah bersyukur. gitu. Digituin, Jadi saya Kak. langsung kayak, aduh anak pertama saya, anak sulung saya, apalagi Iya. anak perempuan pasti punya kedekatan Iya. dengan papa gitu, Iya. tiba-tiba divonis gitu sama dokter. Itu udah hampir nonjok juga. Itu Tapi Sedih banget. omongan-omongan dokter itu terlalu ini juga ya. kadang ya membunuh iman juga kadang. Iya, kalau yang mungkin orangnya nggak kuat-kuat iman Iya. itu bisa langsung drop Bisa down, banget ya iya. dengar-dengar seperti itu. Bener kan. Nih ada pertanyaan lagi nih. Aku udah sampai nggak bisa ngomong ya guys ya. Banyak namanya dari Ledo Rimelda. Mama, tolong sampaikan kepada pasangan ini saya sangat kagum dengan mereka. Terima kasih telah menginspirasi saya untuk menjadi ibu yang kuat, sabar dan tangguh. Tapi kalau aku lihat dari caption mereka selalu yang baik-baik. Ya kan? Iya, bener. Shan akan bisa begini, Iya. begini semua yang Iya. indah-indah, Iya. yang baik, Iya, yang iya. positif Benar. gitu. Ini apa yang membuat kalian tetap bersemangat gitu loh? Meskipun tadi kan ada pernyataan dari dokter bahwa no magic pills, Yes. artinya Ya. kan ya 50-50 ya Iya. gitu. Ya. Apa yang membuat selalu, ya di luar dari keimanan kalian yang Iya. makin meningkat ya gitu. Ya, karena aku percaya ada kuasa dalam perkataan. Jadi dari kita ya kita mungkin iman pede aja lah, iman muluk-muluk aja ya nggak sih, iman buka tembok aja gitu. Udah kita perkataan Shen sembuh, Shen kuat, Shen sehat, Shen jalan. Iya. Padahal ya kalau misalnya kita lihat Kenyataannya. kenyataannya pasti progresnya ada sih, cuma dikit banget gitu. Dan progres itu kadang itu dibabat sama yang namanya kejang. Shenol tuh ada sering kejang ya. juga gitu. Nah kalau misalnya kejang, dia udah bisa segini, tiba-tiba turun lagi gitu. Bayangkan mungkin kita bertahun-tahun nih Kak, kita harus Iya, bertahun-tahun untuk bisa dia mungkin kuat dan belajar jalan. Udah bisa jalan hanya karena kejang satu malam saja, dia mundur lagi ke sini, Ya, belajar ngerangkak lagi. Kan kita kayak, capek. Iya. jadi ya bertahun-tahun effort kita Iya. jaga multivitamin semua makanan kita jaga semuanya, tapi karena kejang tiba-tiba turun lagi. Nah jadi kalau kita nggak seperti apa ya, seperti membakar diri sendiri, Iya. ayo bisa gitu ya, bisa. siapa lagi? Ya, Karena sama aja dengan memotivasi diri sendiri ya, sendiri benar-benar. gitu. Karena kalau misalnya kalau kita menyerah sama Shen, ya siapa yang mau beriman untuk Shen? Iya, Gitu. iya. Jadi kita sebagai orang tua yang udahlah buka tembok aja lah, walaupun dibilang Apa sih? benar gitu. ya sih, lu nggak salah karena kita juga masuk dalam sebuah komunitas anak-anak CP dan di sana isinya adalah aduh semuanya udah mengeluh, semuanya udah kayak Orang tua yang udah hampir give up lah Kak. Iya. Jadi kalau misalnya kita coba sesuatu yang gitu, aduh maksudnya udah nggak usah, ini tuh kita udah tahu gitu. Seolah-olah ya kan pasti ada aja Iya, kan orang iya. bermacam-macam dan kita juga nggak bisa menyalahkan karena mereka punya struggle-nya masing-masing. Betul. Mereka melewati masa yang beda juga dengan Iya. kita ya masing-masing lah gitu. Makanya aku respect juga kepada mereka. Tapi kayak kita kan bisa memilih mana yang kita mau ambil, mana Iya. yang kita nggak ambil. Dan aku selalu pilih untuk ngambil enggak deh, aku tetap pilih bahwa masih ada harapan. Pokoknya selama aku hidup, aku nggak tahu berapa usia aku, tapi selama aku hidup, Justin hidup, aku mau selalu pilih untuk memperkatakan yang baik. Walaupun aku belum lihat yang baik, itu nggak apa-apa. Biarlah aku mulai dengan perkataan. Jadi aku dengan happy gitu, dengan bangga aku selalu bilang sama Shen gitu, Shen, kamu dari kecil sampai kamu hari ini tidak ada satu perkataan buruk pun yang pernah kita ucapkan di dalam rumah. Aku jaga Kak, sampai satu rumah aku ajarin ngomong sama Cece, kalau Cece belum bisa jangan, aduh Cece gimana, nggak boleh, nggak boleh. Jadi aku selalu make sure Shenwell ini dikelilingi dengan orang-orang yang memperkatakan kata-kata yang baik. Jadi kayak
mbak di rumah juga udah terbiasa. Kalau misalnya apa, Cece misalnya dia jatuhin barang atau apa, oh Cece pinter, udah aktif ya tangannya. Memang nggak gampang, tapi aku kayak melatih diri gitu loh Kak. Maksudnya, ya apalagi kita new parents kan. Jadi segala sesuatu itu baru buat kita, segala sesuatu itu kayak latihan terus. Jadi, tapi aku selalu pilih untuk pokoknya Shanuel, mau dia belum bisa, aku selalu katakan dia pasti bisa gitu. Jadi sampai sekarang, aku sampai tulis Kak, ada satu buku aku, itu ya ucapan iman aku lah. Aku bilang ini nubuatan aku di masa depan. Aku bilang Shanuel pasti sekolah, Shanuel pasti lulus, Shanuel pasti bisa makan sendiri. Apa bucket list, ini benar kayak harapan kepada Shanuel. Apa artinya Shanuel itu? Shanuel, kalau Shen itu sebenarnya dari kata nama mamah kita, our parents, Shana dan Sabrina Sharon, kan Shen, panggilannya sama-sama Shen gitu. Jadi Shen, Noelnya adalah kependekan dari Immanuel. Immanuel tuh Tuhan beserta kita gitu. Wow. Jadi Tuhan beserta Shen. Tuhan beserta Shen. Guys, aku lagi pas mereka ngomong lagi ngebayangin ya, gimana kalau semua orang tua itu apapun ya yang diberikan Tuhan, karena anak itu pasti punya kelebihan, kelebihannya masing-masing. Tapi apa ya, mereka nih solidnya tuh loh, bener-bener kok bisa sampai menghadapi, itu kan hal yang sangat melelahkan ya. Karena kita tahu sendiri mungkin Justin harus cari uang, kemudian kan juga Tiffany ngerawat anak yang mungkin nggak semua orang tuh dikasih ujian yang seperti itu gitu, tapi tetap konsisten gitu. Ada nggak titik di mana kalian benar-benar jenuh? Karena biar gimana pun kalian kan masih manusia ya. Nah, apa pernah dua-duanya sama-sama jenuh atau salah satu yang saling mengingatkan atau gimana ceritanya? Ya, biasa kita selalu saling mengingatkan Kak, tapi sempat juga sih ya beberapa kali kayak kita dua-dua udah burn out, tapi kita mencoba untuk mengambil hikmahnya, tapi kadang proses di sana tuh kadang berat, gitu kan. Shanuel kadang juga nangis, kita nggak tahu Shani nangis kenapa, jadi kita harus mereka-reka sendiri kan. Karena belum ngomong juga sampai Shen sekarang. juga belum ngomong, jadi Shen nangis karena lapar, karena nggak nyaman, karena sakit, kenapa kita nggak ngerti gitu. Nah jadi kadang nangis terus itu bikin aku tuh kayak apa sih, jadi kita nggak berdaya gitu loh Kak. Kalau misalnya yang anak ini bisa ngomong, kita bisa mau apa? Mau holiday, oke, jadi besok kerja lembur, bulan depan kita holiday gitu. Tapi kalau Didi nggak ngerti kamu apa, bingung gitu. Jadi sempat kayak merasa gagal menjadi orang tua, merasa gagal menjadi seorang suami, nggak bisa jaga, nggak bisa berikan kebahagiaan bagi anak-anak itu. Ya sempat juga depresi seperti itu kan. Ada Kak, kita masanya kayak gitu ada. Jadi maksudnya mungkin orang lihat kayaknya kuat, padahal ya enggak, sebenarnya kita ya take seberapa one step sering at a time. antara Justin sama Tiffany yang ngerasa down banget? Sebenarnya itu mungkin beberapa tahun lalu kali ya. Aku mau, kalau aku boleh bilang itu sebenarnya first year adalah yang paling berat sih Kak buat kita, karena yang pertama kita orang tua baru, gak ada pengalaman ngurus anak. Jangankan anak yang sehat ya kan, tantangannya udah banyak. Ini plus anak ini punya kondisi lah gitu. Jadi maksudnya tantangannya itu double-double gitu. Jadi itu berat. Belum lagi ya kita dengan kekanak-kanakan kita. Namanya kita belum dewasa, masuk pernikahannya kan tadinya pada bocah semua. Masuk pernikahan harus belajar dewasa. Jadi banyak banget yang istilahnya kita tuh digesek gitu di tahun pertama. Tapi ya aku percaya kenapa kita masih ada sampai hari ini ya karena kita libatkan Tuhan gitu kan. Karena aku tahu pernikahan ini nggak bisa berdua gitu. Pernikahan kita ini, aku mau bilang di dalam pernikahan kita ini ada Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan tuh bukan orang ketiga, walaupun kita jadi bertiga, tapi Tuhan itu bukan orang ketiga, tapi dia adalah dasar dari pernikahan. Jadi itu yang buat aku kayak, oke, capek nih. Tapi kita selalu bilang capek itu, kalau capek ya kita istirahat, bukan keluar, bukan ya kan kalau misalnya satu pertandingan, bukan di skip ya perkawinannya, benar. Kalau lagi capek ya kita take time out, ya kita istirahat. Tapi kalau udah pijit nih, udah seger, minum, balik lagi gitu. Jadi kita nggak punya mindset kayak ya udah kalau capek ya udah ya gitu. Enggak. Kita tahu karena kenapa? Karena kita punya tanggung jawab yang besar buat Shen gitu. Makanya kita terus ya sampai hari ini kita kuat karena kita tahu Shanuel ini anak yang mempertobatkan kita. Maksudnya hidup kita ini jadi berarti. Salah satunya itu karena ada kehadiran Shanuel. Mungkin kalau gitu. nggak ada Shen dengan keadaan yang istimewa dan spesial ini, mungkin bisa juga nanti ke depannya ada sesuatu kejadian yang buat kalian jadi lebih rapuh. Bisa banget Kak. Mungkin kalau nggak ada Shen mungkin aku selingkuh, ya kan sih? Bener, bisa jadi gitu. Mungkin kita nggak lagi bersama-sama gitu, karena ya mungkin kalau misalnya kita tahu lah dunia infotainment seperti apa gitu, dan kita juga masuk dalam pernikahan yang kayak ya gue suka sama lu, suka sama gue, ya udah sebatas itu aja gitu.
Tapi ketika ada Shen itu memberikan arti baru dalam kehidupan kami berdua. Wow. Dan kadang ada yang ngomong, iya Shen tuh beruntung ya punya Daddy dan Mami seperti Justin dan juga Tiffany. Aku bilang enggak, justru Enggak, kami yang betul. beruntung Iya, punya betul. anak seperti Shenwell. Iya. Itu anak yang luar biasa banget. Aku setuju, sama dengan kehadiran Fania di hidup aku. Iya. Sebenarnya orang bilang, oh Fania beruntung, bukan saya yang beruntung. Kalau Iya, nggak saya dulu iya. pesakitan juga, Iya, selalu iya. mendewakan manusia. Iya, iya. Tapi begitu ada Fania, berubah semua mindset. Betul. Tapi aku setuju tadi sama Tiffany bilang bahwa perkawinan itu kalau kita melibatkan Tuhan, hasilnya beda ya. Iya. Di luar ekspektasi dan beyond kayaknya Iya, ya. benar. Yang tadinya kayaknya pasangan yang ringkih dengan perselingkuhan atau Iya. apa, itu kayaknya malahan tambah jauh ya. Dan Iya. diarahkan ke Benar. yang lebih baik. Dan aku lihat sekarang yang namanya rezekinya mereka luar biasa. Amin. Amin. Bener nggak? Berasa Amin. nggak? Apalagi Amin, habis iya. YouTube Iya channel kan? ini kak ya, habis masuk ke sini ya. Loh, bukan ya, tapi kalau aku lihat nih kan kayak Justin sendiri Iya. karirnya sebagai presenter kan Iya. sekarang Benar. udah mulai diperhitungkan. Yes. Amin, amin. Jadi jalan sudah mulai terbuka. Amin, Berarti amin. message-nya Tuhan tuh seperti itu. Iya. Kalau kita baik menjadi umatnya pasti akan disiapkan semuanya termasuk rezeki Iya. dan Amin. kebahagiaan. Lihat deh mukanya mereka. Saya jadi iri loh. Pegangan mulu, coba lihat tuh close up ya. Sementara saya pegangan sama kami ya guys. iya. Oke, next ya. Iya. Aduh ini banyak banget soalnya nih dari Erika Mega 87. Mbak Vena, salam sayang dari Madiun, Jawa Timur. Saya pengagum pasangan Javier Justin dan Tiffany Justin. Mereka berdua orang tua hebat dalam membesarkan buah hatinya. Saya mau nitip pertanyaan untuk Mama Tiffany Justin. Bagaimana menjadi mama yang super sabar dan telaten untuk buah hatinya? Apakah pernah marah? Maksudnya marah sama si Shan kali ya. Peluk cium dari kami. Oh, aduh. Enggak lah, kalau hebat sih enggak lah Kak. Aku juga maksudnya, ya semua tahu lah kita sama-sama manusia kan. Apalagi aku juga orang tua baru anak Shen juga masih 6 tahun, masih banyak lah yang harus aku belajar gitu. Cuma ya itu tadi Kak, mungkin komitmen kali ya. Dan aku tuh orang yang, menurut aku orang yang suka belajar, suka menerima masukan, suka dikasih tahu. Karena aku mau pinter gitu. Aku tuh pengen selalu bisa belajar. Karena buat aku orang kalau udah nggak bisa dikasih tahu, udah kayak merasa paling pintar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa maju gitu. Jadi aku selalu, ya Tuhan, apalagi yang Tuhan mau ajar dalam hidup aku. Aku selalu gitu. Oke, aku di sini bisa nih, tapi aku tahu banyak level untuk aku bisa lebih lagi. Jadi aku selalu, oke Tuhan, sabar. Aku sabar sama Shen itu bukan karena aku bisa, karena aku tahu maksudnya. Pertama-tama aku tuh rasakan kasih Tuhan di dalam hidup aku sih Kak gitu. Jadi kalau kita ada satu quotes, kalau misalnya Bapa di dunia aja tahu memberi yang baik buat anaknya gitu. Apalagi Bapa di sorga gitu. Jadi aku selalu kayak, Tuhan udah sayang sama aku. Walaupun aku ini orang berdosa, Tuhan tuh sayang, cinta sama aku tuh gak terbatas gitu. Nah apalagi aku ke Shen ini maksudnya Belum ada dosa sama sekali iya, ya. maksudnya anak ini manis, baik gitu. Apa sih gitu maksudnya, alasan apa lagi yang bisa bikin aku tuh harus marah sama dia? Kalau cuma capek ya udah aku istirahat. Kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, coba minta bantuan gitu sih. Aku belajar ya hari ke sehari gitu Kak. Jadi semua dibikin simple ya. Aku bikin simple sih, dan Shenwell ini kita nggak pernah marahin, nggak pernah kita bentak, selalu kita sayang, selalu kita cium-cium. Dan Nicholas, anak aku yang kedua, jadi ngikut Kak. Dia tuh kalau bangun paling manis, dia tuh kalau bangun pagi, dia tuh yang dia cari Cece-nya. Cece kan dia bobok bareng sama Cece, dia cium-cium, nanti dia bilang, oh Cece so pretty, dia bilang Cece so pretty, terus nanti dia peluk-peluk, dia rangkul, dia iniin gitu. Dan buat aku, wow iya ya, anak-anak ini bukan denger apa yang kita ngomong, tapi dia lihat apa yang kita lakukan. Dari situ aku, wow kita punya tanggung jawab yang besar. Nah itu juga Kak yang membuat aku, kenapa aku, kalau orang bilang aku sabar, karena aku tahu tanggung jawab aku tuh besar buat Shen. Jadi aku nggak mau memberikan contoh yang salah sama anak-anak, karena aku sama Justin dibesarkan dengan cara yang beda Kak. Kalau Justin ini tumbuh dalam keluarga yang baik, nggak ada suara piring pecah, itu nggak ada. Harmonis, sangat-sangat harmonis. Bahkan dia itu ke mamanya, dia bisa gandeng mamanya, dia bisa peluk cium mamanya. Kalau ke mall tuh dia gandengan sama mamanya, masih se-sweet itu. Tapi kalau aku tumbuh dalam keluarga yang mungkin nggak terlalu harmonis. Mama papa mungkin ya yang namanya ribut-ribut itu ada. Jadi aku tumbuh dengan kayak, gua nggak mau tumbuh, aku nggak mau karena aku tahu nggak enaknya tumbuh di dalam keluarga yang berantem, nggak nyaman, nggak betah di rumah jadinya. Makanya aku pengen memberikan apa yang aku dulu tuh nggak dapat gitu Kak. Mungkin motivasinya dari situ kali ya. Dan berubah aku lihat, semua ya. berubah semua. Jadi aku tuh merasa kayak
oke, aku harus membesarkan anak-anakku dengan cara yang benar gitu. Iya. Jadi maksudnya aku tuh jalanin rumah tangga ini nggak main-main gitu loh Kak. Jadi Iya. aku tuh serius dan aku tahu maksudnya tanggung jawabnya besar. Nanti anak-anak ini jadi apa itu tergantung dari aku Iya. ngajar apa ke anak-anak Betul, gitu. betul, Dan yang setuju. lebih penting yang aku seneng banget jalanin hidup sama Shanuel yang bikin aku happy. Aku tahu bahwa tujuan aku tuh bukan mencari kesembuhan lagi. Kalau dulu aku ikut Tuhan tuh aku cari kesembuhan Kak, cari mujizat. Oh kalau dekat sama Tuhan, Tuhan pasti bisa sembuhin. Tapi buktinya sampai sekarang belum. Apakah jadi Tuhan tuh nggak mampu? Ya enggak, ya belum waktunya aja. Betul. Tapi sekarang aku cari maksudnya sekarang itu bukan tujuan aku ke Shanuel tuh bukan untuk membawa dia jadi sembuh, bukan itu. Itu terlalu cetek buat aku untuk melihat dia sembuh. Tujuan aku yang terutama adalah membawa Shanuel ini tumbuh jadi anak yang betul, jadi anak yang benar, jadi anak yang takut sama Tuhan, jadi anak yang yang cinta sama Tuhan gitu loh Kak. Buat aku itu lebih penting daripada sekedar lihat dia bisa ngomong terus dia bisa jalan. Jadi lebih kayak Tuhan berikan aku visi yang lebih dewasa lagi lah dari sekedar cuma mau lihat sembuh. Kalau boleh di spesifik lagi, keinginan dari Tiffany adalah membuat nanti seorang Shanuel itu menjadi pribadi yang dekat kepada Tuhannya dengan cara Tuhan nantinya. Kita kan nggak pernah tahu ya, tiba-tiba nanti dia tumbuh besar, kemudian dia bisa bicara, sekolah. Karena keajaiban itu sekali lagi doa orang tua. Apalagi doa seorang ibu. Aku kan juga seorang ibu. Jadi pada saat nih mereka berdua ngomong nih, banyak banget ya filosofi hidup yang bisa disajikan dengan kata-kata yang sederhana sebetulnya. Bahwa kita memuji Tuhan bukan karena kita minta sesuatu. Dan kalau nggak diturutin sama Tuhan kita jadi kayak marah sama Tuhan. Betul. Tapi lebih daripada itu, anak ini bisa menjadi pribadi yang dekat karena kan kita hidup ada limitnya ya. Itu yang dipersiapkan oleh Justin dan Tiffany sekarang. Betul. Aduh luar biasa ya guys. Aku yang udah 49 tahun dengar mereka ngomong, wow ini dalam banget loh. Karena sekali lagi orang kalau nggak pernah di titik dia diberikan satu peristiwa kehidupan, nggak akan mungkin bisa bicara selancar ini dan sefilosofi ini. Ya nggak sih? Bener, ini kata-kata dalam semua loh. Ini buat yang nonton ya, kalian harus terus bersyukur ya. Karena apapun itu, hidup memang cuma sekali, tapi mau diisi apa? Nah itu dia, ini mereka sudah membuktikan isinya positif semua. Wow, nih, ini udah aku tanyain. Wah banyak banget, tapi semua pada memuji kalian. Nih, namanya Faiza Zahra _ Belum lagi secara finansial kami terdampak pandemik. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami dari segi mental sampai kami harus menggalang dana di sebuah website resmi. Kadang ada merasa sedih sekali karena kebutuhan mereka sepertinya kurang terpenuhi. Bagaimana mengatasi rasa bersalah itu? Ini mungkin maksudnya bagi yang sama seperti kalian punya anak spesial tapi mungkin secara rezeki kurang bagus. Kalau menurut saya rasa bersalah itu datang dari diri sendiri kan, gitu. Nah itu yang paling bahaya, karena nggak usah finansial deh, mau orang sekaya Bill Gates sekalipun, kalau ngalamin hal yang gini, di mana dokter nggak bisa apa-apa, pasti ada rasa bersalahnya, ya kan? Jadi sebenarnya bukan tentang finansialnya, tentang apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau belum. Karena kalaupun kayak seperti aku dan Tiffany ini, kita sudah lakukan yang terbaik, tapi jangan-jangan masih kurang ya, jangan-jangan harusnya kita bisa ini ya. Dulu harusnya kita apa, tapi itu nggak akan pernah ada habisnya. Betul. Jadi kalau aku sih stop bergelut di masa lalu, udah kita move on aja. Yang penting ke depannya kita tahu kita punya rencana, kalaupun untuk anak atau pernikahan apa yang mau kita jalani. Contoh untuk Shen, oke dokter apa, terus terapi apa, makanan apa, udah gitu aja. Daripada kita terus, aduh dulu harusnya mungkin kita nggak boleh gini. Menyesali menyesali itu percuma gitu, karena itu guilt kan, itu guilty gitu. Jadi itu yang akan merusak hubungan pernikahan. Kalau sama anak, walaupun sama suami istri awalnya baik, tapi karena guilty terus sama anak, ya jadi nggak enak pasti kan. Bawaannya gloomy, di rumah bawaannya stres mulu gitu. Akhirnya ya sang suami lebih seneng di luar daripada di rumah, ya nggak? Karena kalau di rumah ngeliat anak kepikiran lagi, stres lagi, mikir masa lalu. Jadi aku motifannya udah stop gitu, makanya kita stop cari tahu. Ini kenapa, salah siapa, kita stop.
Jadi tapi kita ke depan ya? Ke depan Ya. gitu. Ke depan apa yang kita bisa lakukan untuk Shen? Kalau Shen dulu apa? Atau mungkin tiba-tiba, oh harusnya Shen bisa ini. Udah, aku nggak mau tahu gitu. Karena sudah terjadi. Buat apa? Ya. Gitu. Yang aku mau tahu adalah untuk Shen apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Rencananya apa? Tak tulis semua ke dokter mata. Karena Shen itu dokternya banyak Kak. Oh Komplit. gitu. Dokter otak, dokter gizi, dokter mata, Dokter dokter gastro. syaraf. Wah, semua dokter syaraf. Jadi komplit deh pokoknya gitu. Jadi kita punya biasa dulu kita punya rujukan dokter gitu kan 10 upload kita doain semua dalam nama Yesus, kita doain Iya, Tuhan, iya. Tuhan berkati karena kami jujur manusia mikir aja udah nggak bisa. Iya, Mikir betul. aja capek loh Kak. Iya kan Mikir begitu aja banyak capek. dokter nanti Iya. dealing lagi belum lagi PPKM kan ngeri kita mau Betul. bawa kemana-mana. Sedangkan kalau kita nggak bawa ke dokter Shen gimana nanti gitu. Jadi udahlah kita serahin semuanya sama Tuhan dan pastinya lakuin yang terbaik. Karena kalau kita sudah lakuin yang terbaik dan kita beriman bahwa memang itu yang terbaik Tuhan, kalau misal kita terus guilty berarti kita merasa kita bisa menjadi Tuhan gitu. Ya kan? Ini mungkin ibu ini, mungkin dia kan nggak mampu secara finansial Nah, ya. iya. Dia sampai mengumpulkan dana dari website. Iya. Mungkin ada nggak sedikit dari Justin sebagai Oke. yang pernah mengalami dan saat ini mengalami untuk Iya. bisa keluar dari permasalahan finansial Yes. mungkin. Kalau dari aku mungkin di website itu oke sekali Kak, nggak masalah gitu. Nggak Jadi apa-apa jangan ya. gini, jangan merasa aduh malu atau Iya. jangan merasa kayak harusnya aku bisa ya, tapi ini malah harus minta bantuan orang lain. It's okay gitu. Tapi tadi kata Tiffany, it's okay to ask for help. Oke. Kalau memang kita Iya. nggak sanggup, it's okay. Tapi kalau dari akunya adalah kalau sejak menikah dengan Tiffany dan punya Shen, aku jadi memangkas biaya-biaya yang nggak perlu. Contohnya. Contoh mungkin hobi. Aku jadi cut itu semua hobi aku ganti dengan quality time gitu. Kalau dulu kan mungkin beli mobil pengennya mobil sedan, mobil yang Iya. pintu, mobil apa. Sekarang enggak, mobil van untuk keluarga gitu. Iya, iya. Jadi aku nggak lagi punya me time, pengen mungkin beli HP yang paling bagus, pengen main golf apa semua. Walaupun aku bisa, aku sanggup, tapi aku press itu semua untuk Switch, kebutuhan, ya? yes, untuk kebutuhan anak-anak. Karena kita nggak tahu kan, tadi kata Tiffany kita hidup sampai kapan. Aku Betul. mau walaupun aku meninggal, anak-anak aku tuh hidupnya aman, tentram. Makanya aku masuk asuransi, aku persiapkan semuanya gitu. Nah, Wow. jadi itu sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang mungkin kurang Iya. begitu mampu di area finansial, it's okay untuk minta bantuan dan juga ya harus merasa cukup gitu. Kalaupun mungkin kita bisanya cuma ini, ya udah it's okay. Karena ada Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan dan Tuhan pasti akan tolong. Nyari sempurna ya kalian ini ya. Itu karena apa? Karena Tuhan. Benar. Iya. Perjalanan ini kan bukan perjalanan singkat, Iya. tapi kalian benar-benar mau belajar tadi ya, kombinasi antara mau belajar, bersyukur, kemudian selalu berpikiran positif. Iya. Itu ternyata kebahagiaan yang paling hakiki. Yes. Banyak di luar sana guys yang udah naik Mercy ya, istrinya cantik, anaknya sehat, masih nggak bahagia. Benar. Mencari kebahagiaan dengan orang lain. Itu dia. Itu kan godaan dunia juga. Pasti. Tapi kalian diarahkan sama Tuhan Yes. untuk lebih solid, Benar. lebih bahagia, yang benar-benar bahagia. Nggak semua orang juga kayak mereka. Artinya bersyukur ya buat semuanya nih keluarga-keluarga muda yang saat ini dikasih kesehatan Ya. ya. Jadi jangan mengeluh ya. Semua orang kayaknya kena deh pandemi. Saya juga loh. Tergantung kita ya. Benar. Iya, Ini Kak. bikin YouTube channel isinya juga banyak memberikan inspirasi. Yes. Nah nih, loh, ini kok jadi Amarzoni nih. Ini yang lain nih ya. Oke, jadi banyak sekali intinya ya kalau aku lihat orang-orang yang salut sama kalian. Dan aku juga sebagai ibu ya, kadang-kadang berpikir juga gitu ya, kalau misalkan kita dipanggil sama Tuhan ya, kalau aku nih single mom, aku selalu pesan sama Feral sama Atala, tolong kalau ada papa sama mama jaga Fania, karena kan mereka udah dewasa, Ya, udah berpenghasilan. Nah, pernah nggak, ini mohon maaf banget ya, kalian berdua nih ngomong-ngomong gitu ya, berdua, kalau ada salah satu yang dipanggil duluan atau apa, ada nggak komitmen untuk menikah lagi? Karena sekali lagi kan, nggak semua loh orang tua sambung itu bisa menerima keadaan. Gimana? Atau tetap kita pokoknya till death do us part atau gimana? Kalau aku sama Tiffany, Aha. Kudili yang satu, Ci, di sebelahmu. Itu So jadi sweet. lagu ini kita ya, lagu pernikahan kita, lagu kalau iya. kita ngambek gitu kan. Jadi kita Ya punya, lagu romantis kita lah Kak. kalau gitu. misalnya Tiffany ngambek atau aku ngambek, yang salah satu play lagu itu harus sudah baikan. Yang liriknya adalah
aku di liang yang satu, Kamu di sebelah aku. di sebelah. Wow, ini liang kubur nih. Liang Iya. Waduh, Ngeri nggak? siapa ya? Baru denger ya ada lagu. Beneran nih? Ada lagu itu. lagu dari Banda Nira. Oh, Tapi jadi- lagunya manis loh, bukan lagu yang Manis, horor. Jadi oh. di liang yang satu ku di sebelahmu Oh, gitu. Jadi so sweet. intinya ya maksudnya kita mau sama-sama sampai tua ya. Tuhan yang tahu kan Kak waktunya. Iya. Tapi aku tuh selalu berdoa, aku bilang Tuhan, aku minta kan boleh kan. Kita anak gitu, aku minta sama Tuhan. Tuhan kalau aku boleh minta gitu. Aku pengen umur panjang supaya aku bisa lihat anak-anakku itu selain aku merasa aku tuh nggak sanggup kalau nggak ada dia gitu Kak. Aku Iya. merasa aku nggak bisa nggak ada dia. Jadi aku bilang Tuhan, mungkin ini kelemahan aku. Kalau aku salah ya aku mau diajar. Tapi aku nggak bisa sendiri aku rasa. Jadi aku berdoa biar aku tuh selalu berdoa buat dia Kak. Mungkin ini yang aku bisa share juga kali ya buat mama-mama gitu. Cintai bukan hanya cintai anak tapi cintai pasangan juga gitu. Aku berdoa buat dia tiap malam, aku minta Tuhan kesehatan. Apalagi sekarang pandemi keluar ngeri kan Iya. kemana-mana. Tuhan suamiku pulang pergi sehat terus dalam nama Tuhan Yesus gitulah. Kita kan berdoa dengan cara kita. Terus aku selalu berdoa juga supaya di dalam generasi aku tidak ada kematian yang nggak wajar. Itu aku berdoa tuh Kak. Karena ya kita boleh kan minta, kita boleh Betul. berdoa. Karena aku paling sedih ngelihat kayak anak duluan. Terus maksudnya di usia yang nggak wajar gitu kan. Iya. Jadi aku pengen kita meninggal di waktu yang wajar ketika kita sudah tua. Dan aku pengen banget bisa melihat anak-anak ini, oh anak-anakku udah hidupnya bener. Dia cinta Tuhan, dia kuat menjalani hidup ini. Baru deh habis itu, ya kalau Tuhan lihat kita udah cukup, waktunya emang udah selesai di dunia ya wes Tuhan gitu. Tapi sebelum itu aku minta Tuhan kalau boleh izinkan aku sebagai orang tua ngajar dulu anakku, tak bawa dulu anak-anakku tumbuh besar jadi orang pribadi yang bener dulu, kuat jalanin hidup ini bener jalannya. Baru habis itu Tuhan terserah Tuhan deh gimana Tapi gitu. kita juga udah komit kalau mungkin salah satu dari panggilan Tuhan ya kita akan fokus sama anak gitu. Iya, Jadi betul. nggak akan ada lagi Iya. Enggak, kita orang komit. lain ya. Iya. Karena ya bener kata Kak Pena tadi mungkin apakah kalau misalnya ada mungkin yang lain pasti dia nggak bisa sayang Shen atau Iya. gimana. Pasti kan beda. Yang namanya orang tua sambung sama orang tua sendiri. Orang tua Betul. sendiri anak mau gimana juga ya memang nih anak yang dititipkan. Kalau yang sambung kan bukan berarti itu bukan darah daging saya gitu. Jadi aku sama Tiffany kita memang sudah pernah ngomongin udah kita akan fokus sama anak. Gitu. Dan kita sampai hari ini gitu kita persiapkan ya salah satunya Niko juga. Kita selalu bilang Niko maksudnya ini Cece kamu. Kamu mesti sayang dia gitu karena ya kalian ini sebenarnya satu darah Iya. gitu. Iya, Jadi iya. maksudnya harus cinta, harus sayang Cece. Iya. Harus aku bilang pokoknya yang kalian paling tidak boleh berantem. Ya namanya anak-anak boleh lah kalau Iya. mau. Ya kalau ada berantem masa kita nggak boleh gitu kan ya mungkin sometimes mereka pasti ada. Tapi selalu kita bilang paling tidak boleh berantem masalah uang. Apapun jangan sampai gara-gara Masih kecil uang. gitu sudah sampai dia bilang, Iya maksudnya aku Ya selalu ngomong ampun, caranya hebat. dengan cara yang gini. Oh. Tapi aku selalu bilang salah satunya gini, dia punya mainan. Kemarin sempet tuh dia punya mainan-mainannya kelindes sama Chenwell punya Walker Oke, latihan jalannya. Kelindes lah dia malah Cece gitu kan. Terus aku Oh. bilang Boboy, Niko gitu. Niko harus lebih sayang Cece daripada sayang mainan. Mainan kita bisa beli lagi, tapi kalau Cece cuma satu aku bilang gitu. Ya dengan cara-cara yang Iya, simpel Kak. Tapi aku selalu pengen di setiap hari aku selalu pengen ngajarin mereka sesuatu yang nilainya kekekalan gitu. Maksudnya Betul. nilainya yang bisa bikin mereka itu hidup jadi orang yang benar gitu nanti Iya, dewasa. iya, betul. Gitu. Setuju banget ya, apalagi kita di globalisasi ini, anak itu kan sangat rentan dengan hedonisme. Benar. Jadi ini memang ya, aku setuju. Jadi ini kombinasi ya, ternyata kenapa Justin sebagai bapak atau suami yang baik, karena memang didikan orang tua juga. Kemudian Tiffany juga memang sudah diarahkan sama Tuhan bertemu dengan jodoh sejatinya. Dua-duanya saling beruntung, Iya. saling melengkapi. Iya. Dan ini terakhir. Jadi aku nih ya bawain acara vlog kali ini guys penuh dengan makna. Penuh dengan kayak disiram air dingin ya. Kenapa? Karena omongan mereka nih real. Bukan omongan-omongan yang diplomatis ya, tapi benar-benar mereka jalankan karena sudah bisa aku lihat dari Instagramnya, dari captionnya, dari vlog-vlognya, dari chit-chatnya nih antara suami istri, ibu dan anak ya, meskipun Cece Shan belum bisa merespon secara verbal, tapi aku yakin banget karena aku seorang ibu, apa yang diucapkan oleh ibu itu insya Allah pasti akan dijabah sama Allah. Amin. Entah itu kapan. Yang penting kita terus optimis ya. Terakhir nih buat pasangan luar biasa. Pokoknya 2 jempol deh buat kalian berdua ya, karena pendewasaan itu luar biasa ya. Untuk Justin, kalau bisa ngobrol atau ngomong sama
Ini putri kesayangan ya, Cece San, apa yang mau diucapkan? Ya, kalau bisa ngomong sama Shen, mungkin aku mau ngomong Cece yang kuat ya, gitu. Karena aku tahu bahwa capek pasti terapi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari, belum lagi kalau Cece kejang, kan itu nggak enak sekali dan mungkin sometimes Daddy dan Mami nggak ngerti Cece maunya apa, nggak bisa tahu Cece perlunya apa. Jadi thank you dan juga stay strong. Nah, ini nggak akan selamanya seperti ini. Pasti akan ada mukjizat, ada keajaiban, dan Tuhan sayang sama Cece, Mami Daddy juga sayang banget sama Cece. Iya. Amin. Amin, amin. Nah, kalau dari Mama Tiffany buat tersayang Cece San. Ya, buat Shenwell, dua-dua anak spesial ya. Nicola sama Shen ini dua-dua spesial buat aku. Tapi kalau ini pesan buat Shen, aku bilang dunia bilang kamu anak spesial. Tapi kalau buat Mami dan Daddy, Shenwell ini spesial bukan karena punya kondisi yang spesial, tapi kalau label itu dicabut, kamu memang spesial karena Tuhan ciptakan kamu tuh spesial. Spesial di hati Mami, di hati Daddy, di hati kita semua kamu tuh spesial. Dan Shenwell ini nanti kamu besar, itu punya tujuan yang mulia di dalam hidupmu gitu. Jadi janganlah fokus sama apa yang kamu belum bisa lakukan. Karena setiap orang, Mami dan Daddy juga punya kelemahan gitu. Setiap orang punya kelemahan. Dan kelemahan fisik itu jangan dijadikan beban gitu. Kalaupun Shenwell, karena kita nggak tahu Cece akan gimana, kita cuma bisa berdoa. Tapi Mami percaya Shenwell ini akan tumbuh jadi anak yang hidupnya membawa berkat buat banyak orang. Lebih dari sembuh atau nggak sembuh, jalan nggak jalan, bisa ngomong nggak bisa ngomong. Lebih penting adalah hidupmu tuh jadi berkat buat orang lain. Jadi nggak usah fokus kayak aku punya kelemahan, aku harus sembuh. Nggak usah fokus ke situ. Tuhan pasti beri pada waktunya. Tapi lebih dari itu, hidup Shenwell harus jadi berkat buat orang lain. Itu aja. Cece pasti bisa, Shenwell pasti bisa. Iya guys, jadi aku yang mau nangis jadinya ya. Jadi kalau tadi Tiffany bilang Cece San akan menjadi berkat bagi semua orang, sebenarnya sudah menjadi berkat. Amin. Karena lewat vlog kalian, lewat caption dan Instagram kalian banyak memberikan inspirasi dan pelajaran hidup buat semua yang membaca, buat semua yang menonton, bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya. Pilihannya menjadi umat yang baik atau menjadi umat yang buruk. Sekali lagi, tayangan kalian itu memberikan konten yang luar biasa. Amin, amin. Dan insya Allah ini banyak banget tadi yang masuk, cuma karena waktu ya guys. Aku juga mohon semua berdoa untuk kesembuhan Cece San. Amin, amin. Itu cantik banget mukanya, perpaduan Justin sama Tiffany, dan juga ini handsome boy-nya yang akan menjadi guardian angel buat keluarga. Jadi pokoknya aku doakan juga, sama-sama kita berdoa ya, pasti ada kesembuhan. Amin, yang penting kita yakin, dan doa untuk semua viewers juga ya, untuk keluarga yang luar biasa. Sekali lagi Justin, Tiffany, makasih banyak. Thank you so much. Ini memang nggak salah pilih ya, si playboy ini memilih perempuan yang cantik lahir batinnya. Ini memang ya boleh dibilang playboy itu hanya sekedar perjalanan hidup ya. Tapi feelingnya ternyata benar, dan kalian ini sudah menunjukkan kepada saya juga bahwa kalau kita memilih pasangan itu bukan dari packaging, tapi semua dari hati, dan itu akan membuat perkawinan kalian langgeng sampai akhir hayat. Aduh, so sweet banget. Thank you sekali lagi for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Selalu subscribe, like, share, and comment. Dan juga makasih loh buat yang punya studio ini, Mas Frankie Kuncoro. Aduh, terima kasih, berkah ya. Aku dipinjemin studionya buat Vena Melinda Channel. Dan untuk channelnya, apa yang ingin disampaikan nih channel-channelnya? Apa mau di-subscribe? Apa Jadi, gimana? kalau misalnya teman-teman pengen support channel kami dan juga nonton video dari Shenwell yang kami update setiap hari, langsung subscribe di Javier Justin Channel. Yeay, thank you. Thank you. Bye-bye.